Malam terus berlanjut, begitu pula dengan kesedihan yang dirasakan Ian. Laki-laki itu kini duduk di samping ranjang sang istri, sembari memegangi tangan istrinya yang pucat. Apapun yang akan terjadi, aku akan selalu menerimamu. Aku mohon sadarlah, jangan buat aku semakin menderita, Sarah. Ian menatap wajah sang istri, sembari sesekali menghapus air matanya yang mengalir, membasahi pipi. Laki-laki itu benar-benar merasa kehilangan sekarang. Kesedihannya serasa bertubi-tubi menghampirinya, mulai dari kepergian anak yang ia nanti-nanti, hingga menerima kenyataan bahwa sang istri terbaring koma di ranjang rumah sakit. Sean, panggil seseorang dari arah belakang. Sontak Ian atau Sean pun langsung menoleh ke belakang dan seketika raut wajahnya berubah menjadi datar. Untuk apa kalian datang kemari? Ingin menertawakanku? Tanya Ian tak senang dengan kehadiran kedua orang tuanya yang sangat menentang hubungannya dengan Sarah. Baguslah kalau kau sadar diri. Kami memang ingin menertawakanmu. Kami juga hanya ingin melihat seberapa menderitanya anak yang kami sekolahkan tinggi-tinggi, tapi memilih menikahi bekas orang, saut ayah dari Ian. Cih, aku tak butuh kehadiran kalian di sini. Keluar kalian dari ruangan istriku. Kami juga tak ingin berlama-lama di sini. Sangat sia-sia waktu kami kalau harus berlama-lama melihat keadaan kalian berdua. Selamat atas penderitaanmu yang akan terus berlanjut, sambung ibunya Ian. Kedua manusia itu pun membalikkan badan mereka lalu pergi, meninggalkan Ian yang hanya menatap datar ke arah pintu yang sudah tertutup. Aku akan membalas kalian semua, Rehan, dan kalian para orang tua. Di kediaman Kinarah dan Rehan, malam yang dingin menjadi hangat karena kedua insan itu saling menghangatkan satu sama lain. Rehan tampak tidur dengan nyenyak sembari memeluk lengan istrinya, sedangkan Kinarah tampak gelisah dengan wajah yang sudah berkeringat. Menyadari pergerakan yang berlebihan di sampingnya, Rehan pun terbangun karena merasa terganggu. Laki-laki itu memperhatikan sang istri yang terlihat gelisah. Pasti dia sedang mimpi buruk, gumam Rehan langsung duduk dan menepuk-nepuk pipi Kinarah. Sayang, bangun. Rehan terus berusaha membangunkan sang istri dengan menepuk pipi Kinarah, hingga akhirnya Kinarah pun bangun juga. Wanita itu langsung menarik baju Rehan dengan kuat, membuat laki-laki itu terkejut. Ada apa? Apa kau mimpi buruk lagi? Tanya Rehan lembut sembari mengelus kepala sang istri. Kenapa? Aku takut. Tangis Kinarah membuat Rehan seketika panik. Hei, kenapa menangis? Apa yang kau takutkan? Aku kan ada di sini. Tanya Rehan memeluk sang istri yang masih berbaring lalu mencium kening Kinarah beberapa kali. Aku takut meninggalkan kalian. Aku takut. Kenapa harus takut, sayang? Kau akan baik-baik saja selama aku ada. Jangan berpikir macam-macam, oke? Tapi itu hanya mimpi, sayangku. Di dunia nyata aku akan selalu ada di dekatmu dan menjagamu sampai hembusan nafas terakhirku. Setelah Rehan kembali mencium kening Kinarah agar wanita itu merasa lebih tenang. Kita sholat yuk, ajak Rehan langsung diangguki oleh Kinarah. Meminta pertolongan pada Allah adalah jalan terbaik dari segala masalah dan kegundahan hati. Jangan khawatir, oke? Selama kita percaya pada Sang Pencipta, pasti kita akan dilindungi kapanpun itu, ucap Rehan tersenyum hangat sembari membantu sang istri untuk bangun. Sudah, jangan menangis lagi. Rehan mengecup pipi Kinarah yang basah karena air mata lalu membawa sang istri ke kamar mandi. Setelah berwudu, Kinarah langsung memakai mukenanya, sedangkan Rehan memakai pakaian sholatnya. Bukankah seharusnya ketika kita menghadap Sang Maha Kuasa, kita harus memakai pakaian terbaik dan wangi, bukan pakaian yang dipenuhi keringat dan berbau. Setelah rapi dan wangi, Rehan pun langsung memimpin sholat sunat tahajud. Keesokan harinya, Kinarah sudah cantik dengan dress hamil yang baru saja dibelikan suaminya untuknya. Kini wanita itu duduk manis di meja makan sembari menata beberapa menu yang sangat menggugah selera. Mau makan yang mana? Biar aku suapkan, tanya Rehan. Kinarah pun langsung menunjuk makanan yang
Makanan yang ingin ia makan pagi ini terbilang banyak sih dari porsi sarapan yang seharusnya, tapi Rehan memaklumi karena sang istri sedang mengandung 2 janin sekaligus. Setelah selesai sarapan, Kinarah berjalan mengekori sang suami yang sedang menerima panggilan dari Steve. Sebenarnya ada yang ingin Kinarah tanyakan, tapi sang suami tampak sibuk pagi ini. Laporkan perkembangan lebih lanjutnya. Jangan lupa awasi Paman dan Brayung juga. Mereka berdua adalah rekan kerja dari Sean, titah Rehan lalu memutuskan panggilan saking fokusnya dengan penjelasan Steve mengenai apa saja yang dilakukan Ian selama di rumah sakit. Laki-laki itu sampai tak sadar jika sang istri mengekorinya. Sayang, sejak kapan kau di sini? Aku kira kau tadi pergi ke kamar, tanya Rehan menyentuh pipi Kinarah dengan lembut. Aku sudah mengikutimu sejak kau pergi dari meja makan, jawab Kinarah menatap wajah sang suami. Apa yang kau bicarakan tadi? Siapa yang harus diawasi? Tanya Kinarah penasaran. Wanita itu bahkan semakin mendekatkan tubuhnya pada Rehan untuk mendesak suaminya itu agar segera menjawab. Hanya rekan kerja saja sayang, ada yang sedang membuat ulah, jawab Rehan mencubit gemas pipi Kinarah. Oh, tapi tadi aku mendengar nama Sean. Siapa itu? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu, tanya Kinarah cerewet. Rehan pun terkekeh kecil, lalu mencium pipi Kinarah. Laki-laki itu benar-benar gemas melihat istrinya yang sedang penasaran. Yang namanya Sean itu banyak, bukan hanya orang yang kau kenal saja. Lagi pula, siapa Sean yang kau kenal? Hah? Apa dia laki-laki? Apa dia tampan? Siapa dia? Kinarah langsung menghela nafas berat, lalu memukul lengan sang suami dengan pelan. Hanya kenal nama saja, kebetulan lewat. Sudahlah, jangan dibahas. Aku ingin membahas yang lain. Membahas apa? Tanya Rehan mengekori sang istri yang berjalan menuju kolam, lalu duduk di kursi yang ada di dekat kolam renang. Masalah pelenyap kakak. Apa polisi sudah menemukan siapa pelakunya? Tanya Kinarah mengelus perutnya sembari menatap air di kolam. Mendengar pertanyaan sang istri, sontak Rehan tampak sedikit terkejut. Namun sedetik kemudian laki-laki itu kembali bersikap seperti biasa. Belum sayang, untuk sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti, jawab Rehan berbohong. Laki-laki itu langsung memeluk sang istri dari samping, lalu mencium pipi Kinarah beberapa kali. Aku akan berusaha mencarinya, ucap Rehan pelan. Kinarah pun langsung mengangguk, lalu menatap sang suami yang mulai aktif bermanja-manja. Aku tak ingin kau bermasalah sayang, aku tak ingin kau membunuh orang ataupun melukai orang, ucap Kinarah menatap dalam wajah sang suami. Mengapa tiba-tiba membicarakan itu? Entahlah, aku hanya tiba-tiba saja memikirkan itu. Kau itu temperamen, kalau memukul orang tidak ada ampun-ampunnya, main bunuh saja. Aku takut kau mengotori tanganmu itu, jawab Kinarah membuat Rehan tertawa pelan. Berjanjilah padaku, apapun yang akan terjadi ke depannya, jangan pernah kotori tangan dan lisanmu dengan perbuatan jahat. Tanganmu jangan sampai melukai orang, lisanmu juga jangan sampai memerintahkan orang lain untuk melukai musuhmu, lanjut Kinarah menyentuh pipi Rehan lalu mengelus lembut wajah sang suami. Berjanjilah, pintah Kinarah. Rehan pun hanya mengangguk saja karena di hatinya ia tak bisa berjanji untuk tak melakukan itu. Semua akan aman jika sang istri juga aman. Oh iya sayang, aku ingin minta izin padamu, ucap Kinarah lembut mengalihkan topik pembicaraan. Wanita itu juga memberikan kecupan manis pada sang suami sebagai tanda bahwa ia sedang menginginkan sesuatu. Izin apa? Tanya Rehan membalas senyuman sang istri karena sudah mendapatkan amunisi di pagi hari untuk kesekian kalinya. Boleh tidak kalau aku berhijab? Tanya Kinarah menatap sang suami sembari beberapa kali mengedipkan kedua matanya dengan lucu. Tentu, kenapa juga aku harus melarangmu untuk melakukan kebaikan, jawab Rehan tersenyum lembut. Kinarah pun langsung membalas senyuman itu, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah sang suami. Tapi bajunya belum ada, ucap Kinarah menatap Rehan dengan mata yang berbinar. Nanti aku belikan, kan baju dan jilbabnya digunakan di luar rumah.
Saut Rehan menoel-noel hidung Kinara beberapa kali. Tidak sayang, kalau di rumah juga harus dipakai, karena kan di rumah kita akan ada pekerja laki-laki, kecuali kau mau memindahkan mereka bekerja di luar rumah agar aku bisa bebas berpakaian sedikit terbuka. Jelas Kinara? Oke, akan aku atur secepatnya. Oh iya, jangan lupa beli kaos kaki juga ya. Terus pakaiannya yang panjang atau terusan. Terus lengan bajunya biar panjang menutupi pergelangan tangan. Jangan lupa ciputnya juga ya. Kenapa banyak sekali? Bukannya seharusnya baju lengan panjang dan jilbab saja? Kenapa harus pakai kaos kaki, ciput? Aku tidak mengerti barang-barang itu sayang. Kinara langsung tertawa pelan melihat ekspresi bingung suaminya. Ia pun mulai meluruskan kalau berhijab itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah, terlepas baik atau tidaknya hati kita, seperti sholat. Sholat itu adalah ibadah wajib, tak memandang kita baik ataupun tidak. Yang namanya kewajiban ya harus dilakukan. Nah, berhijab itu bukan hanya rambut saja yang ditutup, karena aurat wanita tidak hanya sebatas rambut saja. Aurat wanita itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Selebihnya maka harus ditutup. Mendengar itu, Rehan langsung mengangguk mengerti. Laki-laki itu juga terlihat merinding saat Kinara mengatakan kalau dosa tidak menutup aurat bagi seorang wanita ditanggung ayah, suami dan saudara laki-laki serta paman kandung. Tapi aku tidak terlalu pintar mencari baju syar'i sayang. Tidak apa-apa, aku sudah memesan di toko online. Kau hanya perlu membayarnya saja, saut Kinara menepuk dadanya bangga. Rehan pun langsung tertawa dan mengangguk. Nanti kalau aku keluar, aku akan mencarikanmu juga baju yang bagus. Jangan banyak-banyak sayang, nanti hisapnya juga berat, ucap Kinara menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Oke, nanti baju untuk jalan-jalan tapi terbuka kita sumbangkan saja ya. Oke, gemasnya suamiku ini. Sini cium 2 kali, ucap Kinara gemas dengan jawaban suaminya yang singkat itu. Kinara pun mencium wajah Rehan melebihi 2 kali. Meski sudah melanggar perjanjian, tapi Rehan terlihat sangat suka. Rumah sakit, kenapa mereka tidak datang? Tanya Nyonya Ambar menatap pelayan yang membawa rantang berisikan makanan. Menurut informasi, Nona muda sedang beristirahat Nyonya. Jadi hari ini Tuan dan Nona tidak bisa datang dan hanya mengirimkan makanan saja untuk Anda, jawab pelayan itu menatap makanan yang dikirimkan Bibi Ella atas perintah Rehan. Kau boleh keluar. Baik Nyonya, selamat menikmati. Nyonya Ambar mengangguk lalu meraih sendok dan memakan makanan yang dikirimkan putranya padanya. Sesekali wanita itu tersenyum haru sembari terus mengunyah makanan yang selalu terasa lezat di lidahnya. Bolehkah ia mengatakan kalau ia mulai menyukai masakan menantunya? Padahal semua masakan itu belum tentu masakan Kinara. Hanya saja semua makanan yang dikirim ke Nyonya Ambar mengatasnamakan Kinara agar hati sang nyonya besar itu bisa luluh pada Kinara. Restoran pinggir kota. Aku kira kau tak lagi mau menjalankan rencana itu, ucap Gio sinis menatap Ian yang hanya mengaduk-aduk minumannya. Iya, kami kira kau sudah menyerah karena sudah terlena dengan wanitamu itu, sambung Brian. Berhenti mengoceh dan dengarkan rencanaku, bentak Ian marah. Laki-laki itu menahan suaranya agar tak mengganggu pengunjung lain hingga terlihat urat di wajahnya karena saking marahnya. Baiklah, katakan rencananya, sahut Gio tampak kesal, tapi mau tak mau ia harus bisa memanfaatkan Ian untuk kepentingannya, mendapatkan kedudukan tinggi di perusahaan keluarga Wijaya. Bukannya kemarin kita sudah punya rencana ya, kenapa diubah lagi? Tanya Brian. Ia pun tersenyum licik lalu menggeser gelasnya menjauh dari hadapannya. Melihat betapa ketat dan kuatnya penjagaan pada istri Rehan, kita harus mengubah rencana. Rencana apa yang kau punya? Tanya Gio penasaran. Di restoran ini ada anak buah Rehan yang sedang mengawasi kita.
Kemanapun aku berjalan, mereka akan mengikutiku. Gio dan Brian langsung menoleh ke sana kemari mencari sosok yang dikatakan Ian tadi. Dasar orang bodoh, kenapa kalian celingak-celinguk seperti itu? Apa kalian ingin merusak rencanaku? Geram Ian menendang kaki salah satu dari kedua rekan kerjanya itu. Alhasil, Brian lah yang meringis. Kalau mereka mengawasi kita, berarti Rehan sudah tahu keikutsertaan kami. Itu akan sangat membahayakan kami, ucap Gio seketika panik. Jadi, kalian ingin menyerah sekarang? Tanya Ian tersenyum sinis. Gio dan putranya pun saling menatap satu sama lain, lalu kembali menatap Ian. Tak ada kata menyerah sekarang. Rehan memang sudah tahu masalah keterlibatan kalian dalam rencana ini, jadi tak perlu menutupi jati diri lagi. Rehan sudah tahu kalau kalian itu adalah dua orang penjahat. Lanjut Ian mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jarinya. Lalu apa rencanamu? Katakan langsung, jangan berbelit-belit. Ian menghela nafas panjang saat menjengkelkan baginya karena harus bekerja sama dengan orang bodoh seperti Gio dan Brian. Tapi ia butuh tumbal untuk melancanakan rencananya. Pertama-tama kalian harus membuat sebuah keributan yang memancing Rehan membawa istrinya keluar dari rumah, bisik Ian sembari sesekali melirik ke pengunjung lain secara acak. Hanya itu saja? Tanya Gio. Hanya itu saja, karena seterusnya itu adalah urusanku. Sore harinya, kediaman Kinarah dan Rehan. Tara, Kinarah menatap suaminya dengan mata yang membola. Mulutnya bahkan sedikit terbuka melihat aksi sang suami yang mengejutkan dirinya di sore hari. Cantik tidak? Tanya Rehan mengambil salah satu gamis dari paperback lalu memperlihatkannya pada Kinara dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa sayang? Apa kurang cantik ya? Atau kurang sopan? Tanya Rehan memperhatikan kembali gamis yang ia pilih sesuai dengan warna dan model yang ia sukai. Cantik sih, tapi kapan kau membelinya? Tanya Kinarah mendekati suaminya lalu melihat isi paperback satu persatu. Ada beberapa gamis ciput, kaos kaki sesuai permintaan Kinara. Tak lupa juga dengan jilbab segi 4 dan pasmina. Aku kan tadi keluar untuk mengurus beberapa pekerjaan, jadi waktu perjalanan pulang aku menyempatkan diri berbelanja untuk istri tercintaku, jawab Rehan tersenyum bangga. Kinarah langsung tertawa pelan melihat suaminya yang terlihat sangat bangga dengan apa yang baru saja dilakukannya. Suka? Tanya Rehan memeluk gamis yang ia pegang. Suka sekali. Kau sangat gercep, bahkan pesona onlineku saja belum datang. Kau sudah membelikan selengkap ini. Aku sangat suka dan senang, ucap Kinarah tertawa bahagia karena mendapatkan hadiah di sore hari yang sangat berharga. Aku senang kalau kau suka, ucap Rehan berjalan mendekati sang istri lalu menatap Kinarah dengan tatapan penuh harap. Kinarah yang paham akan tatapan itu pun langsung tersenyum dan mengelus lembut pipi Rehan. Terima kasih sayang.